Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala datang menuju masjid Allah dalam rangka untuk bertolabul ilmi, dalam rangka untuk menuntut ilmu yang ketika kita lakukan dengan keadaan ikhlas kepada Allah dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna talibal ilma yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahri." Sesungguhnya orang yang mau bertolabul ilmi, orang yang mau menuntut ilmu syar'i dengan niatan ikhlas karena Allah, yastaghfiru lahu, maka akan memintakan ampun kullu syai'in, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, hatta al-hitanu fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di lautan pun akan memintakan ampun kepada orang yang mau menghadiri majelis ilmu, orang yang mau bertolabul ilmi. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, semoga hadirnya kita di malam hari ini menjadikan wasilah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tak lupa ucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah dan juga takmir Masjid Al-Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang diupayakan pada malam hari ini. Seperti tema yang sudah disampaikan oleh Bapak Takmir, bahwasanya tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah pelajaran penting dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan ayat yang kita sering baca berulang-ulang, minimalnya 17 kali dalam sehari semalam. Dan tidak sah sholat seseorang manakala dia tidak membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena ayat tersebut merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab au bi ummil Quran. Tidak sah sholat seseorang manakala dia sholatnya tidak membaca Ummul Quran, tidak membaca Fatihatul Kitab, tidak membaca Al-Fatihah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan bacaan yang sering kita baca ini sekedar lewat. Artinya tanpa kita dalami makna yang terkandung di dalamnya.
tidak kita dalami makna yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, zikir yang paling baik di sisi Allah adalah lisannya membaca dan hatinya merenungi apa yang dia baca. Itu zikir yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berbeda orang yang hanya sekedar membaca Al-Quran dengan orang yang membaca sekaligus mentadaburinya. Ini jelas berbeda pahala yang akan dia dapatkan. Nah, dalam rangka kita untuk meraih yang terbaik di sisi Allah, sebagaimana semboyan kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan, mencari yang terbaik di sisi Allah, maka pada malam hari ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah secara umum untuk menyelami, mendalami, mengambil pelajaran yang terdapat di dalam firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira sudah tahu artinya semua ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah, alhamdulillah. Ini modal berarti ini. Modal dalam bisa untuk berbahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala memulai iyyaka hanya kepadamu. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, qaddama maf'ul wa qarrara lil ihtimam wal hasyr. Kalimat iyyaka yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali itu iyyaka na'budu, kemudian wa iyyaka nasta'in. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, Allah mendahulukan maf'ul, mendahulukan kalimat iyyaka dan mengulanginya. Tujuannya untuk apa? Lil ihtimam, menjadi perhatian bagi kita. Jadi jangan hanya sekedar dibaca saja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi tidak memperhatikan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi setiap makna yang Allah, setiap kalimat yang Allah firmankan di situ mengandung makna yang amat dalam. Lil ihtimam wal hasr, dan pembatasan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, ai la na'budu illa iyyaka wa la natawakkal illa alaih wa hadha huwa min kamalit ta'ah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi secara umum iyyaka saja Allah mengulanginya 2 kali itu maknanya aila na'budu illa iyyak, aku tidak beribadah melainkan hanya kepadamu ya Allah. Ini maknanya. Wala natawakkal illa ilaihi, dan kami tidak bertawakal kecuali hanya kepadamu ya Allah. Wahada, kata beliau, huwa min kamalit ta'ah, dan ini merupakan puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ketika kita sudah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kita telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca tiap salat kita, membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikrar bahwasanya la na'budu illa iyyaka, sekali-kali kami tidak akan menyembah selain hanya kepadamu ya Allah. Dan ini butuh realisasi, butuh direalisasikan. Tidak hanya sekedar omongan. Berapa banyak orang yang ngaku Islam, ngaku Muslim, tapi Islamnya hanya Islam KTP. Dia tidak mau beribadah kepada Allah, sholatnya masih bolong-bolong, sholat 5 waktu maksudnya. Tidak perhatian terhadap sholatnya. Nah, jangan sampai kita seperti orang yang seperti itu. Kita ketahui la na'budu illa iyyaka,
hanya kepadamu ya Allah. La na'budu, tidak kami menyembah melainkan hanya kepadamu ya Allah, dan tidak bertawakal melainkan hanya kepadamu. Jadi kita beribadah kepada Allah khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kita beribadah semata hanya kita peruntukkan untuk Allah, dan kita menjauhi seluruh apapun yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-ibadah itu maknanya adalah, kata al-Imam Ibnu Katsir, wal ibadah fil lughah minad dullah. Ibadah secara bahasa maknanya adalah kerendahan, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusipun wong Jawa DP mengersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara istilah, ismun jami' alladzi ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Itulah ibadah. Segala sesuatu yang mencakup di dalamnya mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi jangan dikira ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa, haji. Tidak. Zikir kita kepada Allah, kurban kita, itu adalah ibadah. Dan amalan-amalan lainnya pun yang mendatangkan kecintaan, yang mendatangkan keridhaan dari Allah, maka itulah ibadah. Karena itu kita tidak boleh memalingkan bentuk ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah berikrar kepada Allah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ikrar berarti kita telah berjanji kepada Allah tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu macam bentuk ibadahnya. Entah itu sembelihan, tidak boleh kita niatkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita niatkan sembelihan untuk sedekah laut misalkan, untuk memberi makan atau memberikan persembahan kepada jin yang ada di laut atau yang bau reksa laut. Ini tidak boleh, karena berarti orang tersebut telah memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu ragam penyembelihan, dan ini bisa kita saksikan sendiri, baik melalui televisi maupun melalui media sosial. Berapa banyak yang terjadi melakukan ritual penyembelihan sapi kemudian dilerungkan ke laut agar selamat. Padahal yang memberikan selamat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan bahaya adalah Allah. Makhluk tidak dapat memberikan bahaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk tidak mampu memberikan keselamatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapakah yang mampu menolak bahaya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendatangkan bahaya itu kepadaku? Atau siapakah yang mampu menghalangi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diriku? Jawabannya tidak ada. Karena itu Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah mengucapkan iyyaka na'budu, maka kita telah bersumpah di hadapan Allah bahwasanya kita tidak akan menyembah, memalingkan ibadah kita untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak boleh sembelihan kita niatkan untuk selain Allah. Tidak boleh kita niatkan sesajen kita untuk Dewi Sri misalkan, karena dipercayai bahasanya Dewi Sri ini yang menjaga padi. Ini merupakan keyakinan-keyakinan batil yang diingkari oleh Al-Quran, yang diingkari oleh Al-Quran, yang diingkari oleh Allah, bahkan diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Muhammad As-Sinqiti rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Adwaul Bayan fi idahil Quran bil Quran, beliau menyebutkan asara fi hadhil ayah al-karimah ila tahqiqi makna la ilaha illallah li'annahu murakkabun min amrain. Kalimat iyyaka na'budu, kata beliau, ayat iyyaka na'budu itu menunjukkan bahwasanya kalimat tersebut merupakan penerapan, pengukuhan daripada kalimat la ilaha illallah, atau merupakan pengukuhan, penetapan bagi syahadat yang kita baca. Iyyaka na'budu merupakan bentuk aplikasi dari syahadat kita la ilaha illallah. Li'annahu, kata beliau, li'annahu murakkabun min amrain, karena kalimat la ilaha illallah itu tersusun dari dua perkara, yakni nafyun wa itsbat, meniadakan dan menetapkan. Meniadakan sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, dan menetapkan bahwasanya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Contoh yang konkret adalah tadi, sedekah diberikan kepada laut. Laut tidak butuh untuk disedekahi, karena Allah sudah menyedekahi hewan-hewan yang ada di laut. Nah, Allah Subhanahu wa taala kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap harinya Allah itu sibuk mengurusi urusan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya Allah itu mengurusi makhluknya. Keperluan makhluknya Allah penuhi. Karena itu laut tidak butuh untuk disedekahi. Karena itu bumi tidak butuh untuk disedekahi. Apalagi niatnya untuk supaya dapat keberkahan dari Dewi Sri, atau dapat keberkahan dari yang menjaga laut. Keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku orang yang diberkahi. Jadi keberkahan itu datangnya dari Allah, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Amin As-Sinqiti rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwasanya waqad asara ila nafsi min la ilaha illallah bitaqdim alladhi huwa iyyaka. Jadi kalimat yang menunjukkan, kata Syekh Amin As-Sinqiti, bahwasanya menunjukkan peniadaan sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah adalah kalimat iyyaka. Jadi dengan ikrar kita iyyaka, berarti kita harus mengingkari, mengkufuri seluruh bentuk sesembahan yang diibadahi selain Allah, apapun itu bentuknya. Entah kuburan yang dikeramatkan, entah benda-benda pusaka yang dianggap memiliki kekuatan gaib, entah jimat-jimat yang dipercayai bisa memberikan pengobatan, macam-macam, entah itu berupa keris ataupun berupa tasbih ataupun berupa akik, semuanya harus kita ingkari.
Karena wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bukan keris itu yang bisa menyembuhkan, bukan gelang itu yang bisa menyembuhkan, bukan pula akik yang bisa menyembuhkan, bukan pula kuburan yang bisa menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menyembuhkan penyakit kita. Inilah harus kita tanamkan. Jadi ketika kita iyyaka, kewajiban kita adalah mengingkari seluruh yang diibadahi selain Allah. Na'budu berarti kata Syekh Amin As-Sinqiti menetapkan bahwasan yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Salat kita untuk Allah, sembelihan kita untuk Allah, seluruh ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah wahai Muhammad, inna solati, sesungguhnya solat yang aku kerjakan, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna yang terkandung di dalam kalimat iyyaka na'budu. Ketika kita mengucapkan, mengikrarkan iyyaka na'budu, harus kita menetapkan beribadah hanya semata-mata kepada Allah dan mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana keterangan tadi yang saya jelaskan di awal, bahwasanya ibadah ini cakupannya luas. Tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa, tidak hanya haji. Sembelian kita masuk ibadah. Sedekah kita masuk ibadah. Amalan-amalan kita termasuk ibadah. Bahkan makan kita pun akan bernilai ibadah. Puasa kita pun bernilai ibadah ketika kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap bahwasanya ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa, haji, tidak. Tapi kita meminta perlindungan itu juga termasuk ibadah. Al-isti'adah, meminta perlindungan ibadah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Meminta perlindungan itu bentuk ibadah kepada Allah. Karena itu kita tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu kepada bangsa jin ataupun kepada dukun atau paranormal atau tukang sihir. Karena isti'adah, meminta perlindungan itu merupakan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita terlebih dan terkhusus jamaah Masjid Al-Hidayah ketika menghadapi sebuah masalah, larinya bukan kepada Allah tapi larinya ke dukun. Apalagi sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sawahnya gagal panen, diserang hama tikus. Jangan putus asa, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah gambarkan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekurangan buah-buahan, dengan kekurangan hasil panen. Itu merupakan ujian. Jangan kemudian datang ke dukun minta agar dikasih pagar gaib, suruh nanam sesuatu, nanam jimat atau nanam telur, nanam tulisan di sawahnya agar sawahnya tidak dimakan tikus, agar padinya tidak dimakan tikus. Tidak boleh. Al-isti'adah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semaksimal mungkin kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keberkahan pada sawah ladang kita, dan agar kita diberikan panen yang melimpah dan kita digolongkan termasuk orang-orang yang bersyukur. Adapun hasilnya kita kembalikan kepada Allah.
Artinya kita hanya berdoa, meminta kepada Allah, namun hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panen gagal dan tidaknya itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Manusia hanya berusaha, tapi Allah yang menentukan hasil daripada usaha tersebut. Nih hitung-hitungan nih, kalau seluruh masyarakat yang ada di Gempol Pading ini panennya berhasil semua dan hasilnya luar biasa, kinten-kinten sinten sing badhe nerami sedekah utawi zakat hasil bumi ini pun tidak ada. Karena itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah mengatur sedemikian rupa agar berjalan dengan baik aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. La mubaddila li kalimatillah. Tidak ada yang mampu merubah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah mengucapkan iyyaka na'budu, maka ketahuilah, tinggalkanlah seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah hanya untuk Allah. Niatkan seluruh aktivitas ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minta perlindungan kepada Allah. Minta rizki kita minta kepada Allah, karena Allah yang memiliki langit dan bumi beserta isinya. Bukan datang kepada dukun agar diberikan penglaris. Malah justru itu nanti akan menimbulkan syaitan, menimbulkan gangguan pada diri orang tersebut. Dia akan diganggu oleh bangsa jin. Dan ini pasti bukan sebuah kisah yang fiktif. Nah, saya mengalami sendiri. Artinya berapa ada orang yang kita ruqyah itu suka datang kepada dukun, minta penglaris, ya macam-macam. Ada yang dikasih keris, ada yang dikasih buntelan, suruh nanem, dan macam-macam. Dan ternyata memang dia usahanya lancar, usahanya laris, tapi dia dibikin sakit oleh jin yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Dan ini terbukti. Karena jin itu kalau dipekerjakan oleh manusia, dia pasti akan menuntut balas. Tidak mungkin tidak. Allah sendiri sudah katakan, Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Allah, karena sebab mereka telah memberikan kesenangan kepada kami, maka kami pun membantu mereka. Ini perkataannya jin. Nanti ketika dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah, manusia itu telah memberikan kepada kita tumbal, manusia telah memberikan kesenangan kepada kita, manusia mau ibadah kepada kita, dia mau mengagungkan benda-benda yang dikeramatkan, dia mau mengagungkan keris-keris, dia puja itu kerisnya, dielus-elus. Kalau waktunya surah diumbah, dicuci, pakai kembang dan macam-macam. Karena itu jangan salahkan kami ya Allah, kami memberikan kesenangan kepada mereka. Ini perkataannya bangsa jin ketika nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya maksarul jin, qad istaktsartum minal ins. Wahai bangsa jin, kalian telah banyak membuat kesesatan di muka bumi ini terhadap para manusia, banyak menyesatkan manusia. Kemudian menjawab, Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Allah, jangan salahkan kami. Mereka sendiri yang memberikan kesenangan kepada kami, maka kami pun membantu mereka. Karena itu sekali lagi saya tekankan, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesulit apapun musibah, masalah yang kita hadapi, jangan sampai kita meminta pertolongan, jangan sampai kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ibadah kita niatkan untuk selain Allah. Karena kita nanti akan yang rugi, yang akan dipermainkan oleh bangsa jin. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kata Syekh As-Sinkiti rahimallahu taala, la natlubul aun illa minka wahdaka ya Allah. Ketika kita sudah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Ketika kita sudah mengucapkan iyyaka nasta'in, maka kita telah berikrar dengan ikrar la natlubul aun. Ya Allah, sekali-kali kami tidak akan meminta bantuan illa minka wahdak, kecuali hanya kepadamu ya Allah. Ini makna yang terkandung dalam iyyaka nasta'in. Harus kita kerjakan dan harus kita amalkan, harus kita ingat-ingat. Tidak boleh hanya sekedar bacaan saja. Kalau sekedar bacaan, orang munafik pun baca, tapi Allah masukkan orang munafik ke dalam neraka. Karena itu kalau iman kita tidak ingin seperti imannya orang-orang munafik yang nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, maka pahami Al-Quran dan amalkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan iyyaka nasta'in, maka kita harus berserah diri, pasrah. Kita harus menghadapkan segala kebutuhan kita. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang tidak dimampui oleh manusia. Jadi meminta tolong kepada manusia itu boleh kapan? Ketika orang itu mampu. Misalkan orang itu, misalkan kita minta tolong sama orang, ini tolong angkatkan ini beras 5 kilo dari becak misalkan. Boleh, karena itu adalah perkara yang dimampui oleh manusia. Yang tidak boleh dan yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala iyyaka nasta'in ini adalah ketika orang tersebut meminta pertolongan dengan pertolongan yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta rizki kepada orang tidak boleh. Meminta rizki kepada kuburan tidak boleh, karena kuburan tidak bisa memberikan rizki kepada manusia. Meminta harta, ngambil pesugihan, ngambil tuyul, boleh? Tidak boleh. Itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, merupakan perbuatan yang syirik. Minta supaya hajatnya terpenuhi, minta agar pangkatnya naik, minta agar berwibawa, dia bukan minta kepada Allah seraya mendekatkan diri kepada Allah, tapi datang kepada dukun. Minta atau pasang susuk misalkan. Menurut pengakuan dukun yang sudah tobat, satu susuk yang dimasukkan itu 5 jin. Jadi satu susuk itu jin yang masuk 5. Itu menurut pengakuan dukun yang sudah tobat. Kalau dia pasang 3 susuk dalam tubuhnya, berarti 15 jin yang dia masukkan. Tinggal ngalikan. Makanya jangan macam-macam dengan susuk. Ingin dilihat orang supaya cantik, ingin dilihat orang supaya menawan, ingin agar dilihat orang supaya berwibawa, dia pasang susuk. Atau dengan alasan gak diremehno wong, akhirnya pasang susuk. Kalau dia tidak mau diremehkan orang, maka jangan meremehkan orang lain. Atau kalau dia ingin tidak diremehkan orang, dekatkan diri kepada Allah, rajinlah beribadah, orang akan segan dengan dia. Dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mana mungkin orang akan segan kepada dia? Tidak mungkin. Karena itu adalah merupakan hukum kausalitas, hukum alam, merupakan sunnatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya. Li'anna, kata beliau Syekh Amin As-Sinkiti, li'anna mithqala dzarratin, li'anna mithqala dzarratin minal amri kullahu biyadika wahdaka la yamliku ahadun minhu ma'ak. Seberat biji dzarrah pun perkara itu, perkara sekecil apapun, semuanya itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamliku ahadun minhu ma'aka. Tidak ada seorang pun yang mampu
memberikan sesuatu, memberikan pertolongan besertamu ya Allah. Tidak akan mampu. Tidak usah jauh-jauh, kita misalkan ya, kita datang saja. Tahu misalkan takmir masjid atau yang bagian apa ini? Bagian sosialisasi atau penggalangan dana. Kita minta dana kepada orang tertentu. Meskipun orangnya kaya, kalau Allah menahan orang tersebut nggak memberi, apakah orang tersebut akan memberi? Tidak akan memberi. Karena Allah yang menggerakkan hatinya, Allah yang menggerakkan tangannya untuk memberi, Allah yang menggerakkan pikirannya untuk sedekah. Karena itu perkara sekecil apapun Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa. Manusia tidak punya kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min kitmir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kalian, Rabb yang akan memberi pertolongan kepada kalian, Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu yang kalian butuhkan, Rabb yang ketika kalian berdoa kepada Allah, Allah akan beri sebagaimana Dia telah berjanji di dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku ketika dia mau berdoa kepadaku. Ini kan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meminta kepada manusia, manusia terkadang tidak memberi. Apalagi meminta kepada bangsa jin, tidak akan diberi kecuali kita menghamba kepada jin. Tidak akan memberi kalau kita tidak memberikan sesuatu kepada dukun. Karena itu walladzina tad'una min dunihi, kata Allah, ma la yamlikuna min kitmir. Orang yang kamu mintai, makhluk yang kamu mintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sesuatu apapun dari kulit ari. Kulit ari pun mereka itu tidak memiliki. Apalagi memberikan kita uang, apalagi memberikan kita pangkat, apalagi memberikan kita derajat. Mereka tidak akan mampu. Oleh karena itu keliru ketika ada orang yang ingin pangkat, ingin derajat, ingin dilancarkan rezeki, datang ke kuburan, minta kepada penghuni kubur. Ini keliru. Allah lanjutkan firman-Nya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Ketika kamu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu kuburan, entah itu jimat, entah itu benda yang dikeramatkan, keris dan sejenisnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan mampu mendengar apa yang kalian baca. Mereka tidak akan mampu mendengar apa yang kalian minta. Jadi orang yang sudah berada di kubur itu tidak akan mendengar apa yang kita minta. Jadi keliru ketika kita minta kepada penghuni kubur. Justru yang ada kita mendoakan kepada penghuni kubur tersebut agar kita dan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa kubur. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang katakan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Ketika kalian berdoa meminta kepada penghuni kubur itu, mereka tidak akan mampu mendengar doamu. Percuma. Kalau ada orang yang ngomong dengan batu sendiri, mungkin kita akan katakan, wah itu orang gila. Wong watu kok dijak omong. Tapi kalau ada orang yang datang ke kuburan, kemudian dia justru malah tidak sekedar ngomong, dia nangis di kuburan, atau dia meminta kepada penghuni kubur. Secara logika orang tersebut tidak masuk dalam akal sehat. Secara logika tidak masuk dalam akal sehat. Orang yang sudah mendengar, orang yang sudah meninggal tidak mampu mendengar, kok dimintai, kok dia sambil nangis-nangis, apalagi tawaf, baca Quran di kuburan sampai malam-malam.
Bahkan naudzubillahi min dzalik, kuburan orang solih kita tidak nyalahkan kuburannya. Dan justru malah kita disuruh untuk apa? Ihtiram, menghormati orang yang sudah ada di kubur. Kita tidak boleh menginjak di kuburannya. Kita harus mendoakan. Itu bentuk penghormatan kita. Dari kita tidak menyalahkan kuburannya. Yang kita salahkan adalah orang yang datang ke sana. Yang kita sayangkan, kenapa kok datang ke sana? Bahkan ada yang disalahgunakan, naudzubillahi min dzalik, datang ke kuburan tapi minta nomor supaya menang togel. Ada. Dan saya bukan mengada-ngada cerita ini, saya dengar langsung dari orang yang pernah melakukannya. Dan itulah makanya ketika kita iyyaka nasta'in, maka jangan sampai kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan, walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun Allah katakan kalaupun seandainya orang yang ada di kubur itu mendengar. Karena sebagian orang beranggapan orang yang solih ketika meninggal itu mereka masih bisa mendengar, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira orang yang meninggal ketika jihad fisabilillah itu meninggal, bahasanya mereka itu hidup di alam kubur. Oke, kita tidak permasalahkan itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka itu mendengar apa yang kita minta, mastajabu lakum, mereka sekali-kali tidak akan mampu mengijabahi, memberikan apa yang kita minta. Salahe niku pun mesti mungguipun Allah, entuke mboten mesti. Jadi orang yang datang kepada kuburan, orang yang meminta kepada Nyi Loro Kidul misalipun, minta kepada Nyi Blorong dan sejenisnya, atau minta kepada jin-jin dan sejenisnya, salahnya di hadapan Allah itu pasti. Salahnya di hadapan Allah pasti, karena dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Hasil yang didapatkan belum pasti. Dengan saged pirsani piyambak, apakah orang yang terbiasa minta kepada selain Allah itu pasti dia akan menjadi orang kaya, pasti hajatnya dipenuhi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah katakan, walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan mampu untuk menjawab atau memberikan apa yang kita minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan ini yang paling tegas. Nanti wa yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum. Mereka itu yang kamu mintai untuk hajatmu ditunaikan oleh mereka ketika mereka sudah meninggal, kata Allah Subhanahu wa taala, yakfuruna bisyirkikum. Mereka akan mengingkari perbuatan yang kalian lakukan. Jadi jangan dikira orang yang ada di kuburan orang yang soleh, yang ada di kuburan yang kita mintai agar mereka memberikan hajat kita, mereka nanti tidak mengingkari. Mereka mengingkari. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengajarkan kepada seorang pun ketika meninggal kuburannya diagungkan. Tidak ada. Orang soleh manapun tidak akan kita jumpai ketika beliau meninggal disuruh kuburannya supaya dimintai, dibikin munajat agar tempatnya dijadikan wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada. Tidak ada orang soleh manapun di belahan bumi ini yang ketika akan meninggal berwasiat supaya kuburannya itu diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, supaya kuburannya itu diramaikan. Tidak ada. Tidak kami jumpai. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ikrar kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini kita nodai sendiri.
yang ujung-ujungnya segala sesuatu amalan yang kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah, mantapkan hati kepada Allah, yakinkan hati kita bahwasanya setiap masalah yang kita hadapi pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, memberikan jalan keluar atas apa yang sedang kita alami. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih kisah sedikit disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau menukil sebuah kisah. Ada seorang ulama dahulu, ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tunggangannya ini meninggal. Kendaraannya, tunggangannya dulu kan onta, meninggal. Dan dia sendirian di padang pasir. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hamba mohon kepadamu, hidupkanlah tunggangan saya ini agar saya dapat kembali ke tempat saya beserta kaum saya, bersama-sama di kaum saya." Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doanya dan ditumpangilah tunggangan tadi sampai di rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, tunggangan itu meninggal. Ini sudah meninggal, tapi mampu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi, yakinkan hati kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah hal yang mungkin di luar nalar pikiran kita. Pesan salah seorang ustadz kita, beliau menyatakan, tawakallah kita dengan perhitungan Allah, tapi jangan tawakal dengan perhitungan manusia. Secara perhitungan manusia, hewan yang sudah meninggal tidak akan mampu untuk hidup kembali. Tapi kalau kita tawakal dengan perhitungan Allah, tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditinggal meninggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya ditinggali beberapa ikat gandum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan ini sering dibawakan oleh guru kami Dr. Erwan di Tirmidzi. Beliau membawakan kisah ini. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditinggal mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya ditinggali beberapa ikat gandum. Ditinggali beberapa ikat gandum. Tapi gandum itu dimakan berbulan-bulan tidak habis. Namun ternyata terbesit di dalam hati Aisyah radhiyallahu anha untuk menghitung gandum itu. Gandumnya dihitung, kira-kira gandum ini sisa sekian, nanti akan habis dalam waktu sekian hari. Dan ternyata habis. Dan ternyata gandum itu habis. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu terbesit hatinya, tidak ketawakalan beliau kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal dengan perhitungan beliau sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan sesuai dengan perkiraannya, gandum itu habis sekian hari, habislah gandum itu. Tapi sebelumnya gandum itu tidak pernah dihitung. Allah Subhanahu wa taala tidak menghabiskan gandum itu. Sampai berbulan-bulan gandum itu tidak habis. Dan itulah Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kepada permasalahan ikrar kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada Allah, marilah kita realisasikan benar-benar. Dan kata Imam Ibnu Katsir, puncak dari itu semua yaitu ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah, kemudian kita ikhtiar kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada ikhtiar yang kita lakukan semuanya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian memiliki azam, memiliki niatan untuk melakukan sesuatu, maka tawakallah, sandarkanlah semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin sampai sini yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji wal ma'ab wa ilaihi tuklan, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.